Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang untuk semuanya. Kita jumpa di mata kuliah perdana pemrograman perangkat bergerak ya. Oke, ada beberapa hal yang akan kita bahas di pertemuan pertama. Oke, sebentar saya presentasikan. Sudah muncul di layar ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi di pertemuan perdana di mata kuliah pemrograman perangkat bergerak ada beberapa hal yang akan kita bahas nanti termasuk kontrak kuliah dan pengenalan pemrograman perangkat bergerak. Untuk agendanya hari ini saya ada yang pertama perkenalan tentunya antara dosen dan mahasiswa. Nanti saya akan menjelaskan profil saya, kemudian untuk mahasiswa nanti akan saya panggil satu persatu, kemudian ketika namanya dipanggil silakan menjawab dengan hadir seperti itu aja ya, hadir gitu ya. Kemudian yang kedua kontrak kuliah, yang ketiga silabus. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan sedikit materi pendahuluan. Jadi ada teorinya, kemudian nanti saya sambung dengan praktikum ya. Praktikum di sini nanti untuk persiapan saja. Nanti selanjutnya kalian bisa persiapan juga. Jadi tools apa saja yang kita perlukan, spesifikasi laptop atau komputernya dan lain sebagainya ya. Kemudian nanti di sesi kelima ada diskusi, ini nanti akan membahas lebih lanjut metode perkuliahan yang akan kita lakukan ya, karena ini daring atau online ya, kita perlu berdiskusi nanti mode seperti apa yang akan kita pilih ya, ataukah mau video conference terus atau misalkan nanti saya buat video tutorial kalian mengikuti ataupun mode yang lain. Nanti kita diskusi di agenda atau di sesi yang kelima ya. Oke, ini agendanya. Saya ke yang pertama, ke perkenalan. Di sini saya berkenalan dulu. Mungkin sebagian besar atau bahkan seluruhan ini belum pernah bertemu saya di mata kuliah yang lain. Ataukah ada yang sudah pernah saya ajar? Bisa dinyalakan mikrofonnya, mungkin yang pernah saya ajar ada? Barusan diajar Pak, mata kuliah lain. Ya? Oh iya, belum ya? Oh, mata kuliah lain di semester ini ya? Iya Pak. Oke. Belum pernah, Pak. Oke. Mungkin di semester-semester sebelumnya belum pernah, jadi kita baru ketemu di semester ini, karena saya lihat juga namanya juga masih banyak yang asing ya. Oke, di sini saya menjelaskan atau memperkenalkan diri saya dulu. Di sini ada profil singkat saya, nama saya, kemudian saya lahir di Brebes 12 Februari 90. Ini riwayat pendidikan saya SD, SMP, dan SMA. Mungkin ada yang satu alma mater, mungkin ya. Kemudian S1 saya di Universitas Komputer di Bandung. Kemudian pernah magang di PT DI ya, Dirgantara, ini di bidang pesawat terbang. Kemudian saya juga setelah lulus kuliah S1, saya bekerja di Semarang di PT Eurodesign. Ini lokasinya mungkin yang daerah Semarang Barat tahu, di daerah kawasan industri di Tambak Aji ya. Selama 1 tahun, kemudian saya kuliah sambil kerja. Jadi selama kerja itu saya malamnya juga kuliah S2 di Udinus. Selama 1 tahun, kemudian dapat tawaran beasiswa melanjutkan S2 lagi di UTM selama 1 tahun juga. Jadi S2 saya ada 2. Kemudian setelah lulus tahun 2014, ini saya mengabdi di Udinus di Prodi Teknik Informatika dari 2014
sampai sekarang ya, kurang lebih sudah 6,5 tahun. Kemudian untuk kontak dosen, kalian bisa menghubungi via email atau via WA yang lebih praktis ya. Kalau email resmi saya ini egia@dsn, mungkin biar mudah menghafal. Lalu nomor WA ini sudah ada di grup ya. Diusahakan hanya untuk WA saja, tidak perlu telepon ataupun SMS ya. Nanti kalau WA pun kalau sesuai format yang disarankan pasti saya balas ya. Kalau WA tolong menyebutkan salam, kemudian NIM, nama, serta keperluannya. Ya. Ya. Kemudian di situasi normal saya kantornya di ruang dosen TI ya, mungkin sudah tahu juga di H23, ruangannya dekat ruangan Kaprodi. Jam kerjanya Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 4 sore. Tapi karena kondisi kerja di rumah ya, jam kerjanya ya fleksibel ya. Jadi kalian mau WA jam berapapun boleh, nanti saya balas gitu ya, asal sesuai format tadi. Oke, ini profil saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sebelum lanjut, saya sekalian absen, jadi berkenalan dengan semua mahasiswa. Ini kebetulan ada 2 kelas ya. Jadi 2 kelas yang digabung menjadi satu. A11 4511 dan 4512, jamnya sama, dosennya juga sama, maka digabung ya. Mungkin kelas lain pun seperti itu, mata kuliah lain. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai profil saya? Belum, Pak. Belum ya. Oke, untuk semester ini mungkin sudah ada yang tahu, saya juga mengampu mata kuliah software quality dan testing. Satu lagi ada rekayasa perangkat lunak lanjut. Nah, satu lagi ada ini pemrograman mobile ya atau perangkat bergerak. Oke, sekarang saya mau tahu saja. Silakan nanti yang namanya saya panggil bisa menyalakan mikrofon kemudian hadir gitu ya. Oke, yang pertama dari kelas A11 4511, Karisma Bayangkara Pratama. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rizky Ramadan. Hadir, Pak. Ya. Yeremia Timotius Tansi. Hadir, Pak. Oke. Rifki Dwi Supriyanto. Hadir, Pak. Oh iya. Wisnu Rizky Perdana. Hadir, Pak. Fajar Siantoro. Ya, bisa Hadir, dimatikan mikrofonnya. Ya. Hadir. Oke. Yang sudah dimatikan mikrofonnya. Oke. Faizuna Rifki. Ayo, ini mikrofonnya siapa? Nyala. Faizuna Rifki. Nggak ada. Faizuna Rifki nggak ada. Sulistiani. Hadir, Pak. Muhammad Fatani Rasis. Hadir, Pak. Oke. Dinda Amalia. Dinda Amalia. Dinda Amalia nggak ada. Oke. Wahyuning Jagat. Saya. Hadir, Pak. Oh iya. Saya Mbak Dinda. Dinda Amalia ada ya? Oh iya. Iya, saya. Oke. Wahyuning Jagat ada ya? Hadir, Pak. Oke. Fadil Muhammad. Hadir, Pak. Oke. Khairul Trikurnianto. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Kok suaranya cewek? Khairul Trikurnianto cewek ya? Khairul Trikurnianto emang cewek yang Pacarnya tuh, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Loh, aduh. Khairulnya mana ini? Pacarnya Dinda, Pak.
Oh, gitu. Loh, tapi Kairulnya nggak ada. Khairulnya tidur, Pak. Oh, tidur. Ya, Lagi kalau mau bar PUBG, Pak. Biar kron, Pak. oh, gitu. Ricky Chandra, Hadir, Pak. ya. Muhammad Hanif, Muhammad Hanif Rosyadi, nggak ada. Ya, nanti nyusul. Lisa Arianti, halo? Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Ya, oke. Amaliza Dilivera, Hadir, Pak. oke. Ana Faradis, Ana Faradis ada? Nggak ada. Kamal Hidayat, Kamal Hidayat. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Lutfi Nur Pratama, Hadir, Pak. ya. Rio Dimas Pradipta, Hadir, Pak. ya. Fajar Widi Arianto, Hadir, Pak. ya. Ivanda Jose Windy Susanto, ada nggak? Ivanda Jose Windy Susanto, nggak ada. Randi Kurniawan Hartono, Randi Kurniawan, nggak ada. Dwinta Yuka, Hadir, Pak. ya. Sherin Aulia, Sherin Aulia, Hadir. ya. Nadia Dani, Hadir, Pak. Pak, ya. halo, cek. Saya Fanda, Pak, hadir. Tadi sinyal Oh. saya hilang. Oh ya, Ivanda Jose Windy, ya. Iya. Oke. Ya, oke, Mas. Anandio Ananto, Hadir, Pak. oke. Pendia Gusti, Hadir, Pak. ya. Zen Zero, Hadir, Pak. oke. Anugrah Tri, Hadir, Pak. Hadir. oke. R Bagas Satrio, Hadir, Pak. Hadir. oke. Muhammad Aris Setiawan, nggak ada. Muhammad Aris Setiawan, ya, belum datang ya, masih tidur. Ini kalau siang gini memang jamnya tidur ya. Oke. Selanjutnya kelas yang 4512, Ayu Kusumaningrum. Ayu Kusumaningrum, ada nggak? Mbak Ayu, nggak ada. Luil Maskun, Luluil Maskun, nggak ada juga. Fajar Heru Maulana, Fajar Heru, nggak ada. Eka Ayu Intan, Hadir, Pak. Mohon maaf, Pak. Fajar Heru, Pak. oh iya, Hadir, Pak. Eka Ayu Intan ya ini ya. Ya, Hadir, Pak. oke. Muhammad Rafi, Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Solihin, Ahmad Solihin, nggak ada. Yoga Angga Setia, Ahmad Solihin hadir, Pak. oh iya, tidur ya. Enggak, Oke. sinyalnya, Pak. Oh, sinyal, ya. Yoga Angga Setia, Hadir, Pak. Widi Resa Yustin, Hadir, Arslan- Pak. Oke. Muhammad Haudil Ulum, Muhammad Haudil Ulum, nggak ada. Nabiha Ajla Muna, nggak ada. Hadir. Ada. Ini cewek apa cowok ya? Nabiha. Cowok, Pak. Hadir. Oh iya. Oke. Muhammad Naufal Haris, Hadir. Bagas Kurnia Rahman, Hadir, Pak. oke. Arvanda Haryanto, Saputra, Hadir, Pak. oke. Hadir. Septian Dwi Nugroho, Hadir, Pak. Dewi Ernawati,
Hadir, Pak. Oke. Muhammad Pak, Zikri. Ya, Muhammad Aris hadir Pak. Ini tadi sinyalnya jelek Pak. Maaf Pak. Muhammad Aris. Kelas yang sebelumnya ya? Ya, yang awal Pak. Pak. Ana Faradis. Oh, Ana Faradis. awal. Ya, Ana Faradis. Terus Ya. Muhammad Arif. Muhammad Aris, iya Pak. Muhammad Haudil, Pak, yang kelas. Terus Pak Izuna Rifki, Ya, Pak. sudah. Saya, Pak. Muhammad Haudil. Oh ya, ada. Pak Izuna Rifki. Oke. Muhammad Haudil Ulum ada ya? Muhammad Ya, Aris ada, sudah Pak. Pak. Oke. Sudah. Terima kasih Pak. Muhammad Sidki Prasetya. Hadir, Pak. Oke. Setiawan Nugroho. Ada? Tidur? Oke. Dias Astiza. Hadir, Dias. Oke. Endrawan Arfiansyah. Ya. Endrawan Hadir, Pak. Arfiansyah. Hadir, Pak. Ya. Henry Agus Setiawan. Henry Agus. Hadir, Pak. Ya. Kemudian Fauzan Aji Prayoga. Fauzan Aji Prayoga hadir Pak. Ini soalnya Ya. sinyalnya nggak stabil di tempatnya Pak. Katanya minta diizinin Pak. Ya izin Oh absen. ya. Oke, Sedang nanti mati lampu. ini oke. Ini saya rekam, tenang aja nanti ketahuan. Iya Pak. Terima kasih. Oke. Devi Anindya Putri. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Iqbal Nur Rizaldi. Belum ada. Nurul Utami. Hadir, Pak. Ya. Ini Aiko Hakim Mayasya. Hadir, Pak. Oh ya. Lutfiah Oktaviani. Belum ada. Muhammad Farhan. Hadir Pak. Oke. Safira Aulia. Hadir, Pak. Iya. Hadir, Pak. Ya. Rizky Dian Pertiwi. Hadir, Pak. Ya. Dani Rahman. Hadir, Pak. Oke. Putri Mega Arum. Hadir, Pak. Oke. Akbar, ya. Hadir. Akbar Karunia. Hadir, Pak. Kevin Maulana. Hadir Pak. Indra Diva Istada. Hadir, Pak. Ahmad Arif Mutakin. Hadir Pak. Ya. Syahrul Fitradi. Belum. Oke, ada yang belum dipanggil namanya? Nanti bisa ini ya. Hanif, Pak. Hanif. Muhammad Hanif Rosyadi, Pak. Oh, Tadi terlewat sepertinya, Pak. ini ya, kelas sebelumnya ya. 4511 Iya, apa 12? 45 4511, Pak. Oh, Muhammad Hanif Rosyadi. Mohon maaf Pak, Randi Kurniawan belum Pak? Randi Kurniawan sudah tadi. Oh, ya sebentar. Randi Kurniawan Hartono ya. Iya Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya. Muhammad Iqbal Nur Rizaldi, Pak. Tadi belum, Pak. Oh, Sinyalnya jelek katanya, Pak. oh iya. Di Google Meet, tapi sinyalnya jelek. Oke. Oke, selain absen saya panggil, nanti semuanya absen di Kulino ya. Di pertemuan Oke. satu ya. Ya. Baik, Pak. Baik Pak. Ikutin formatnya ya. Pertemuan 1, strip NIM, strip nama lengkap. Boleh absen dari sekarang sampai nanti jam
3 sore. Ya, sesuai jam kuliahnya. Oke, ada Siap. pertanyaan mengenai perkenalan sebelum lanjut? Ya, Pak. Cukup ya. Oke. Saya lanjut ke agenda yang kedua. Maaf Ya. Pak, tadi saya sudah absen Pak, tapi mic saya sama sinyal saya jelek Pak. Terus Siapa saya ini? ketik di Muhammad Iqbal. Oh iya, yang penting nanti absen di apa namanya di Kulino juga ya. Oh iya Pak, terima Untuk kasih Pak. semuanya ya. Ya. Oke. Nanti kita diskusi lagi kalau ada yang belum terabsen ya di sini. Kita ke sesi diskusi nanti di sesi kelima. Kita ke sesi yang kedua. Sekarang kita akan bahas mengenai tujuan perkuliahan ya. Jadi kenapa kalian mengambil mata kuliah ini? Dulu namanya pemrograman mobile, sekarang namanya pemrograman perangkat bergerak ya. Tujuan dari perkuliahan ini, oke, bisa di mute ininya mikrofonnya. Nanti saya izinkan lagi jika ada pertanyaan. Oke, untuk tujuan perkuliahan pemrograman perangkat bergerak, jadi mata kuliah ini memberikan pengetahuan konseptual, jadi baik secara konsep, secara teori, maupun implementatif. Nanti kita mix ya, ada teori, ada prakteknya. Konseptual dan implementatif, pengembangan aplikasi mobile atau perangkat bergerak, serta interaksinya dengan web service untuk mengembangkan aplikasi mobile baik skala personal maupun skala enterprise. Ya. Jadi ini tujuan perkuliahan kita. Jadi di akhir nanti diharapkan setiap mahasiswa bisa membuat sebuah aplikasi mobile yang kalau individu skalanya sederhana atau personal, kalau yang berkelompok nanti bisa membuat yang skalanya enterprise. Tapi ditargetkan di sini ya, yang skalanya sederhana dulu ya, karena kita masih belajar. Oke, tujuan perkuliahannya itu, kemudian untuk kontrak kuliah, kita di sini sebenarnya judul mata kuliahnya di sini mata kuliah teori ya, tapi sebenarnya akan lebih banyak di praktikumnya. Ya, kalau misalkan kuliah di kampus pun kalian akan ditempatkan di lab ya. Nah, untuk penilaian di sini nanti ada beberapa komponen. Yang pertama ada UTS. UTS ini nanti sifatnya penugasan ya. Jadi ada tugas. Kalau UTS ini biasanya penugasan secara individu ya. Masih simpel ya. Kemudian untuk UAS nanti juga sama. Jadi sistemnya juga project di sini. Projectnya nanti bisa berkelompok untuk UASnya. Kemudian untuk tugas-tugas mandiri ini tugasnya bisa berkelompok maupun individu ya, karena perlu diketahui bahwa mata kuliah ini nanti lebih dominan kepada praktikumnya ya. Lalu untuk absen juga penting. Di sini saya menilai absensi. Jadi absensi yang saya nilai adalah absensi ketika video conference seperti ini ataupun absensi yang ada di Kulino. Jadi jangan sampai lupa absen ya. Kalaupun memang tidak bisa hadir atau tidak bisa masuk saat jam kuliah, tolong izin ke saya lewat WhatsApp. Disertakan alasannya apa gitu ya. Kemudian untuk kehadiran ini by system. Jadi kalau misalkan syaratnya ini harus lebih dari sama dengan 75%. Ya, seperti syarat pada umumnya. Jadi ini syarat untuk mengikuti ujian agar bisa nilainya di input. Kemudian kalau misalkan mode kuliah sinkronus seperti ini, jadi kita bertemu live seperti ini, toleransi kehadirannya 5 menit saja, jadi 12.35 kelas saya mulai gitu. Kalau misalkan telat boleh, tapi jangan terlalu lama ya. Kemudian dilarang melakukan plagiat dalam tugas. Nanti ada beberapa tugas, tolong dikerjakan original saja ya, karena saya menilai tugas itu dari sisi originalitas dari setiap mahasiswa. Ya, jangan plagiat, jangan ngambil atau jangan nyomot dari Google atau dari punya kakak angkatannya ya. Tolong
dikerjakan aja se-orisinil mungkin. Kemudian wajib mengikuti presentasi. Jadi mata kuliah ini nanti kita banyak praktikumnya, kemudian ada kemungkinan presentasi. Nah, ya untuk presentasinya nanti bisa mungkin direkam bentuknya video ataupun nanti presentasi live lewat Google Meet atau Zoom atau apapun ya, nanti bisa didiskusikan. Oke, ini kontrak kuliahnya mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan, bisa nyalakan mikrofonnya. Yang mau bertanya? Ada nggak yang mau bertanya? Silakan. Belum ada. Pak, buat detail project tugas itunya mau diberitahukan kapan, Pak? Biar bisa Projectnya mulai nyicil. ini nggak usah nyicil karena projectnya ini per materi saja. Jadi saya beri materi, nanti saya kasih tugas menyelesaikan tugas itu gitu. Itu aja. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, jadi nggak bisa langsung ini. Apa sebelumnya sudah pernah ngambil mobile? Belum ya? Belum, Pak. Iya. Oke. Oke, kita lanjut. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Kontrak kuliahnya sudah oke ya. Nah, karena kita modenya daring online, jadi tidak perlu ada komting ya. Kalau ada kuliah tatap muka mungkin ada komtingnya, harus tanda tangan di kontrak yang tertulis. Nah, tapi kalau di sini tidak perlu ada komting ya. Kita sepakati saja ke semuanya. Oke, ini kontrak kuliahnya. Selanjutnya silabus. Nah, apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester? Jadi untuk materi-materi yang akan kita pelajari nanti saya akan memberikan tutorial nanti ya. Saya memberi materi, kemudian saya mix dengan tutorial. Nah, tutorial ini nanti bisa kalian ikuti atau misalkan bentuknya video nanti bisa kalian lihat. Seperti itu. Kemudian silabus perkuliahan di sini ada pengenalan Android. Nanti hari ini saya akan jelaskan dari sisi materinya. Kemudian komponen, activity, event handling, dan intent. Kemudian sumber daya Android dan UI. Ada membuat layout dan interface di Android. Lalu list view dan recycler view. Lalu ada database SQLite. Nah, ini perlu diketahui juga bahwa pertemuan kita sampai UTS hanya 6 kali pertemuan ya. Jadi 6 kali pertemuan kemudian UTS. Nah, nanti kalau perlu tambahan kita bisa menambah sendiri ya, karena kemarin kita mulainya kan perkuliahan hari Kamis, nah, sedangkan perkuliahan kita hari Rabu. Jadi kemungkinan nanti ada 6 pertemuan saja, setelah itu UTS ya. UTS-nya tenang saja, nanti berupa penugasan. Penugasan kemudian dipresentasikan. Seperti itu. Ya. Oke, ini sampai UTS, kemudian setelah UTS nanti ada beberapa materi lagi, ada asynchronous task, kemudian database MySQL, nanti sekilas saja. Kemudian ada database dengan Firebase, di sini ini online. Lalu ada LBS Location Based Service di Android. Setelah itu kita UAS. Nah, UAS juga berupa project dari materi-materi yang sudah dibahas. Ini nanti sistemnya juga penugasan plus presentasi. Kalau UTS tadi individu tugasnya, penugasannya. Kalau untuk UAS nanti saya buat kelompok ya. Jadi dipersiapkan dari sekarang kelompoknya. Kemudian ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut mengenai silabusnya? Pak, untuk tugas UASnya kelompoknya berapa orang, Pak? Biasanya maksimal 3 orang. 3 orang maksimal. Saya nggak akan banyak-banyak ya, karena nanti biasanya ya seperti itulah.
3 orang cukup maksimal ya. Mau 2 orang boleh, mau sendiri boleh. Ya. Kalau 4 gimana, Pak? Kalau 4 dibagi 2 orang, 2 orang. Ya. Ya, nanti kita bahas lagi, tergantung jumlah mahasiswanya nanti kita bahas lagi sampai untuk penugasan besarnya per kelompok UAS itu kan nanti setelah UTS. Jadi kita fokus di pertemuan sebelum UTS dulu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan silabus? Belum? Oke. Kalau belum saya ke referensi, jadi ada banyak referensi yang saya gunakan untuk referensi utama di sini kalian bisa buka di websitenya Android ya, official Android Developer Documentation di sini, developerandroid.com. Nah, kalian bisa cek di situ. Kemudian kalau dari ebook dan buku di sini ada arsitektur mobile solution for enterprise. Kemudian ada semuanya mengenai Android development ya di sini. Ini juga ada web-web bagaimana membuat coding mobile programming di Code Conquest. Kemudian ada beberapa materi yang lain. Nah, tapi saya gunakan materi utama dari sini ya, developerandroid.com. Kalian bisa belajar di situ. Mungkin kalian bisa belajar lebih dulu di situ ya. Oke, ini referensinya. Kemudian, nah, kita ke pengenalan. Sebelum pengenalan, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan ditanyakan. Belum, ya. Oke, kalau belum kita lanjut. Jadi saya ke materi pendahuluan, ke pengenalan pemrograman perangkat bergerak. Sebelumnya bahwa perlu diketahui di sistem operasi ini ada beberapa macam ya. Ada Microsoft, kemudian Linux, ada Mac, iOS, dan lain sebagainya. Android ya, yang paling kalian ini ya, sistem operasi di mobile. Nah, untuk cara kerja sistem operasi ya, kita fokus di sini. Nanti fokus kita di Android ya, walaupun sebenarnya untuk pemrograman mobile sebenarnya ada iOS juga yang menggunakan iPhone, kemudian ada Windows Phone juga. Nah, kenapa kita pilih Android? Nanti ada alasannya. Nah, kita bahas dulu cara kerja OS. Jadi di sini kalau kita bicara mengenai operating system, di sini berawal dari pengguna ya. Pengguna menggunakan aplikasi. Aplikasi ini dijalankan dalam sebuah sistem operasi dan tentunya ada perangkat keras yang mendukung ya. Nah, perangkat keras di sini punya sistem operasi, lalu aplikasi dijalankan dalam sebuah sistem operasi sehingga pengguna bisa mengakses aplikasi tersebut. Nah, ini gambaran kecil dari cara kerja OS. Lalu kita akan bicara mengenai Android ya. Kenapa Android di sini? Android ini sistem operasi dan platform pemrograman yang dikembangkan oleh Google ya. Mungkin kalian tahu, kalian juga punya handphone Android ya. Kalau yang pakai handphone iPhone nanti ya kalau bisa untuk pemrograman perangkat bergerak ini harus punya Android juga biar bisa dicoba di handphonenya seperti itu ya. Android ini sistem operasi yang dikembangkan oleh Google untuk ponsel cerdas atau smartphone dan perangkat seluler lainnya, contohnya tablet. Kemudian Android bisa berjalan di beberapa macam perangkat dari banyak produsen yang berbeda. Ya, contohnya ada Samsung, ada Asus, ada ya Xiaomi, semuanya rata-rata menggunakan OS Android ya. Kalau kalian beli HP Android, padahal produsennya beda-beda ya. Ada yang Samsung, ada yang Asus, ada yang Xiaomi, mungkin ada Oppo dan lain sebagainya. Itu pakai Android ya. Kecuali iPhone mungkin pakainya iOS ya, OS-nya. Oke, itu Android penjelasannya. Jadi dikembangkan oleh Google.
Jadi setiap login juga kalian pasti punya akun Google, jadi tersambung ke Gmail ya. Nah, kenapa kita memilih? Nah, sebenarnya banyak OS di aplikasi mobile, tadi sudah ada gambarnya. Ada Android, Symbian ya. Symbian dulu yang dipunya sama Nokia ya. Nah, sekarang sudah entah kemana. Dan ada Apple, ada BlackBerry, ya sekarang juga sudah, ya istilahnya sudah tidak tahu kemana. Kemudian ada Bada, ada iPhone, ini menggunakan iOS. Kemudian Microsoft juga punya sistem operasi sendiri ya untuk Windows Phone. Di sini ada Microsoft dan lain sebagainya. Lalu dari banyak OS aplikasi mobile yang ada di pasaran, kenapa kita pemilih Android? Nah, di sini bisa kalian lihat ada sebuah diagram pie di sini. Jadi pengguna Android ini bisa sekitar 43% ya. Ya walaupun ini belum diupdate ya karena Symbian masih ada. Nah, Symbian ini dulu mungkin kalian punya HP Nokia ya. Ini pakai Symbian. Kemudian ada Apple ya, ini yang pakai iPhone gunakan iOS. Kemudian ada RIM dan lain sebagainya. Ini terbagi. Nah, jadi kalau kalian lihat komposisinya Android ini paling besar. Kalau kita update datanya terbaru mungkin bisa melebihi lebih dari 50%. Nah, alasannya kenapa Android? Yang pertama adalah Android ini open source ya. Mungkin ada yang gabung di DOS.com, ada ya, di open source. Kemudian pilihan banyak perangkat mobile, bahkan Android sekarang sudah mulai diaplikasikan di PC lewat Remix OS. Kemudian aplikasi support Android ini tahun 2014 saja jumlah aplikasi yang masuk di Play Store sudah mencapai 1,4 juta ya. Ini tahun 2014. Nah, sekarang tahun 2020 mungkin sudah lebih ya, sudah lebih banyak. Kemudian harganya lebih murah ya. Support micro SD dan masih banyak lagi. Kenapa kita memilih Android ya? Coba bandingkan yang punya iPhone, mungkin akan lebih fleksibel dengan Android ya. Oke, selanjutnya, nah ini versi-versi Android ya, dari mulai alpha, beta ya, mungkin kalian juga mengikuti HP kalian dicek versi Androidnya apa, sampai yang sekarang ada yang versi 8 ini Oreo, kemudian ada 9.0 ada Pi ya. Kemudian ada versi 10 Q. Nah, itu Q-nya belum rilis versionnya. Mungkin sudah ada yang pakai OS 10.0 ya. Oke, ini versi-versi Android ya. Semuanya di sini mulai 1.5 cupcake ini semuanya nama makanan ya. Ada donat, eclair, froyo, gingerbread, honeycomb, ice cream sandwich, jelly bean, KitKat, ya, lollipop, marshmallow, nugget, sama Oreo. Nah, 9 ada Pi ya. 10 Q. Oke, ini beberapa versi Android. Kemudian, nah ini yang penting juga ya, kalian untuk mengikuti mata kuliah ini mungkin sudah tahu spesifikasi minimal PC atau komputer yang harus digunakan ya, karena biasanya di lab itu sudah speknya tinggi ya, karena ini di rumah kalian juga harus mungkin persiapan upgrade RAM ataupun upgrade apa namanya hard disk di sini. Jadi Windows yang digunakan bisa 7, 8 atau 10 baik 32 bit ataupun 64 bit ya. Kemudian minimal RAM-nya 3 GB, tapi 3 GB ini sudah ngos-ngosan ya. Kalau rekomendasinya ya rekomendasi 8 GB RAM-nya plus 1 GB untuk emulator Android ya. Kalau misalkan mau aman laptopnya, tidak ngos-ngosan, istilahnya seperti itu. Ya, bagi yang nanti belum RAM-nya belum misalkan minimal 4 ataupun 8 ya, nanti bisa upgrade ya. Kasihan kalau cuma 2 RAM
RAM-nya cuma 2 GB, ya nanti kasihan laptopnya atau PC-nya. Kemudian memiliki minimal ruang penyimpanan 2 GB ini minimum ya. Ya pasti kalau laptop-laptop sekarang atau PC sekarang ya minimal ya 500 GB ya, ini sudah memenuhi. Rekomendasi 4 GB ini ya sudah pasti memenuhi. 500 mega untuk IDE, kemudian 1,5 GB untuk Android SDK dan emulator sistem image ya. Nanti jika pakai emulator di laptopnya langsung bisa dijalankan, tapi misalkan nanti tidak bisa dijalankan di laptop, misalkan RAM-nya kurang, kalian bisa menggunakan HP Android kalian untuk merunning aplikasinya. Nah, caranya nanti di setting itu kalian cek ada namanya developer ya, developer Android, di situ nanti diaktifkan biar bisa merunning dari HP masing-masing. Tapi HP-nya Android ya. Kemudian minimal resolusi layarnya 1280x800. Saya yakin laptop-laptop sekarang sudah speknya sudah tinggi, harganya juga relatif murah ya. Nah, sistem requirement yang disarankan minimal ini didapatkan dari developer android.com Studio ya, dari sini ya. Sumber spesifikasi minimal komputernya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin untuk spesifikasi minimalnya? Silakan ditanyakan dulu. Ada yang mau bertanya, silakan. Pak, berarti kalau buat yang RAM-nya 4 itu berarti udah masuk ya Pak, walaupun ada yang plus 1 GB buat Android emulator itu. Ya, gini ya, saran saya 4 itu memang agak berat nanti, tapi untuk merunningnya tolong jangan menggunakan emulator, tapi nanti bisa disambungkan ke HP aja ya, jadi di running di HP. Itu akan lebih ringan gitu. Kalau misalkan RAM-nya 4 gitu ya. Masih masuk lah kalau 4, cuman ya nanti dilihat aja speknya seperti apa. Kuat atau tidak. Ya, kalau misalkan perlu upgrade RAM ya silakan. Karena jujur saja mata kuliah ini memerlukan spesifikasi grafis yang tinggi ya. Ya, karena hubungannya dengan kita membuat sebuah aplikasi mobile gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin mengenai spesifikasi minimal? Pak, prosesornya pengaruh nggak, Pak? Prosesornya kalau bisa minimal i5. Untuk prosesor AMD gimana, Pak? Ya, bisa juga, bisa. AMD-nya setara apa itu? Setara Ryzen 5, Pak. Nah, itu, kamu cek dulu itu kalau di Intel itu setara apa gitu? Setara Pak itu, Pak. Ryzen 5 sama i5. i5 ya, ya bisa. Minimal kalau pakai Intel ya i5 ya, karena kebetulan saya di sini pakai Intel, jadi untuk AMD saya belum baca-baca yang lagi. i7 nih, kalau udah i7 ya sudah cukup. Untuk konfigurasinya apakah sama Pak sama Intel? Sama, tidak masalah. Nanti bisa cari tutorial-tutorial untuk konfigurasinya ya. Sebelumnya nanti kalian harus install namanya Android Studio. Ini proses instalasinya perlu waktu ya, lama ya. Dulu saya install 1 hari karena dia download sistemnya. Jadi alhamdulillah 2 hari Pak, saya Pak. 2 hari. Ya berarti ada yang lebih ini ya. Dulu saya 1 hari. SDK-nya yang lama Pak. Ya memang. Ya Android SDK-nya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, buat persiapan itu kita downloadnya apa aja sih Pak? Nah ini saya kasih tahu nih. Ya, untuk memulai Android nanti yang pertama kalian lakukan adalah instalasi Android Studio. Kalian download di sini, mungkin kalian bisa foto atau bisa catat atau bisa ya nanti lihat rekaman ini. Downloadnya di sini ya, developerandroidstudio.com. Di sini pilih Studio, kalian bisa pilih di sini.
Kemudian tunggu sampai download selesai ya. Tadi seperti dibilang kalau bisa mulai dari sekarang atau dari kemarin sudah saya beritahu di grup ya, untuk persiapan bisa install duluan ya untuk Android Studio-nya. Nah, ini untuk memulai Android-nya. Nah, seperti biasa, ini versi yang lama ya. Kalau tadi sudah saya update versi barunya, simbolnya sudah beda. Nanti saya coba running di sini. Ini instalasi Android seperti biasa. Kalau sudah download, pilih ya, disesuaikan bitnya 32 atau 64, kalian sesuaikan. Kemudian nanti install seperti ini di next. Kemudian kalau sudah, kalau install Android Studio-nya mungkin cepat. Nah, nanti proses konfigurasinya yang lama. Nah, ini start Android Studio. Setelah selesai di finish, nanti muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Lalu kalian bisa pilih UI temanya bisa 2 ya. Ada 2 pilihan tema di sini, ada light jadi berwarna putih seperti ini ataupun Dracula atau hitam seperti ini. Kadang ada yang suka mode dark seperti ini atau mode light seperti ini. Jadi bisa kalian pilih temanya ya. Selanjutnya nanti setelah instalasi Android ini, pilih tema dan lain sebagainya, kalian perlu instalasi Android SDK. Nah, ini yang tadi dibilang lama ya. Setelah ini kalian nanti harus mendownload SDK. Nah, di sini bisa download ya, tergantung koneksi kalian. Nanti ini downloadnya banyak sekali. Jadi kalau bisa ya downloadnya di tempat yang koneksi internetnya cepat ya. Oke, selanjutnya setelah download selesai, SDK-nya nanti tadi ada yang sampai 2 hari. Kalian konfigurasi di sini ada SDK Manager ya. Nanti saya tunjukkan juga di praktikumnya. Ada SDK Manager, ada FID Manager dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai, setelah dikonfigurasi, nanti kalian bisa mulai Android Studio seperti ini ya. Oke, itu materinya. Terima kasih. Tapi jangan kemana-mana dulu. Di sini ada praktikum pendahuluan ya, yang akan saya coba tampilkan. Ya, kelihatan ini sudah bergabung 68 orang ya. Oke. Jangan tegang semuanya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum ke praktikum? Jadi nanti kalian bisa lihat rekaman video ini ya, dan saya share di grup. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Mungkin masih khawatir dengan spek laptopnya ya. Karena mungkin dari awal harus tahu dulu kalau mengambil mata kuliah ini memang perlu spek yang tidak sedikit ya. Kalau bisa nanti upgrade RAM-nya atau upgrade hard disk-nya. Kalau hard disk sih kayaknya tidak perlu, RAM-nya yang paling penting. Nah, kalau bisa yang ada SSD-nya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini saya coba buka. Jadi untuk pertemuan pertama, praktikum saya akan perkenalan dengan Hello World saja. Kita jendela, kemudian Android Studio. Nah, sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nah ini ya tadi seperti saya bilang kalau tampilan Android Studio-nya ya ini seperti ini. Ini yang terbaru. Ini tadi saya baru update. Ternyata yang terakhir ada versi 4.01. Ya, sebelumnya saya pakai 3.6. Kemudian tadi minta diupdate versi 4.01. Nah di sini setelah terbuka dan setelah terinstall Android Studio-nya, kalian bisa lakukan konfigurasi di sini, baik dari segi FID. FID ini Android Virtual Device ya, Jadi sabar saja ini. Nah, saya juga berat ini streaming, bukan streaming video conference, kemudian menjalankan Android Studio. Nah, ini untuk Android Virtual Device, ini biasanya yang sering digunakan ada Nexus,
dan Pixel ya, Nexus dan Pixel. Nah, jadi nanti ketika kalian konfigurasi pertama kali, kalian biasanya di sini masih kosong. Kalian bisa create virtual device di sini. Nah, kemudian pilih sesuaikan dengan resolusi HP kalian. Nah, biasanya kalau mau menggunakan virtual berarti pakai ini. Tapi kalau nanti kalian menggunakan HP kalian, kalian tidak perlu setting di sini ya. Nah, ini ada pilihan kategorinya TV, phone. Nah, kita pilih yang phone saja. Biasanya yang paling sering digunakan ini Nexus 5X dan Nexus 5. Nah, ini resolusinya sesuai dengan emulatornya ya. Nanti kalau tidak sesuai, biasanya akan blue screen atau istilahnya hitam tampilannya. Yang kalian pilih yang Nexus saja. Nanti setelah misal saya mau pakai yang ini, Nexusnya ini layarnya 5,2 inch ya. Kalian mungkin tahu layar HP kalian berapa. Kemudian di next. Nah, ini kalian bisa pilih di sini sistem image. Nah, ini download lagi ya. Kebetulan saya sudah download yang versi Android 9.0 ada Pi. Nah, ini sudah saya download. Lumayan besar, tapi kalau misalkan kalian mau pakai Oreo FPL level 28, nah di sini harus kalian download. Saya coba download ya, ternyata besar sekali. Ini kurang tahu kurangnya berapa. Ini besar sekali, sekitar 1 GB. Nah, 700 mega nih. 700 mega downloadnya. Ini saya cancel saja, nggak perlu. Semakin tinggi nanti FPL levelnya semakin berat ya. Misalkan yang Q ini level 10 atau Android 10. Nah, ini lebih besar lagi ukurannya. Ini harus perlu internet yang benar powerful di sini. Nah, ini 1 GB ya. Ya kayak download film aja nih. Jadi banyak downloadnya kalau masih awal. Tapi kalau sudah terdownload semua nanti enak gitu. Oke, nah kemudian di next. Kalau Pi, nah ini nanti bisa AVD name-nya Android Virtual Device. Nah, ini singkatan kalau bertanya AVD itu apa? Android Virtual Device. Nah, nanti bisa kalian beri nama, kemudian posisinya mau di portrait atau landscape. Nah, untuk grafiknya di otomatis saja, otomatis seperti ini. Kemudian finish ya, kalau sudah di finish nanti akan masuk ke sini. Ke AVD. Ini untuk konfigurasi AVD atau Android Virtual Device. Selanjutnya untuk konfigurasi yang kedua, kalian perlu konfigurasi SDK ya. SDK nih. Ini saya pilih dulu. Nah, ini bisa kalian pilih juga. Di sini ada beberapa apa namanya pilihan tadi OS-nya. OS mana yang akan kalian gunakan? Biasanya untuk paling rendah itu sebelumnya ada Jelly Bean ataupun KitKat. Nah, ini harus kalian install dulu dan nanti ini juga akan download lagi ya. Install dulu. Saran saya nanti install saja yang Jelly Bean atau KitKat untuk yang terendah ya, karena versi-versi HP sekarang sudah tinggi-tinggi OS-nya. Jadi untuk minimalnya nanti bisa menggunakan Jelly Bean yang 4.3 atau KitKat yang 4.4 minimalnya, kemudian maksimalnya kita gunakan yang Pi saja. Pi atau Oreo ya. Pi atau Oreo. Nggak usah install yang Q, nggak usah. Oke, ini kalian pilih untuk SDK-nya. Jadi harus terchecklist seperti ini. Kalau sudah terinstall nanti bisa kalian running di Android ini. Begitu juga nanti sesuaikan dengan HP kalian ya. Untuk setting SDK ini, HP kalian dicek OS-nya apa. Misalkan masih Nougat ya, nanti sesuaikan Android Nougat-nya. Berarti install di sini. Harus diinstal. Gitu. Kalau misalkan HP kalian masih Lollipop ya, berarti sesuaikan Lollipopnya 5.1 atau berapa. Saya yakin rata-rata sekarang sudah menggunakan Oreo ya minimal ataupun Pi kalau menggunakan Android.
Nah, nanti ini setelah oke diinstal, nanti sudah ada checklistnya, baru di oke. Nah, itu saja konfigurasinya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Belum? Pak, berarti itu HP-nya disambungin ke laptop ya, Pak? Ya, pakai USB ya, kabel USB. data. Ya, pakai kabel data. Tapi sebelumnya di sini perlu disetting dulu di namanya kalian ke pengaturan atau ke setting, kemudian pilih di situ ada about phone, kemudian pilih ini software information ya, nanti bisa dilihat, kemudian pilih yang build number, kalian bisa klik sampai apa namanya sampai 5 sampai 7 kali. Nah, nanti akan muncul di sini developer mode has turned on. Di sini jadi ada developer mode-nya akan muncul di sini ya. Developer option ini bisa terlihat nggak di sini? Di HP saya ada namanya developer option. Kelihatan nggak? Ya, di setting kalau sudah ada developer option-nya, berarti nanti bisa digunakan untuk merunning dari Android Studio. Gitu ya, pakai kabel data. Bukan kabel charger ya, karena beda. Pakai kabel data. Ya. Yang bisa ini ya. Jadi dicek nanti ada di settingnya itu, mungkin sambil dicek. Kalau yang nggak pakai HP, nanti dicek ada di bawah about phone itu ada developer option. Oke, cara memunculkannya, kalian ke about phone tadi, kemudian software information, kemudian build number-nya bisa live running, bisa. Ya. Build number-nya diklik 5 sampai 6 kali sampai 7 kali, nanti akan muncul developer option di bawah dari about phone. Oke, nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan. Oke, untuk pertemuan pertama ini nanti setelah tadi dikonfigurasi, kebetulan saya akan running pakai emulator saja di sini, ya insya Allah kuat, nggak perlu pakai HP, nanti malah kalian melihatnya beda. Di sini saya start dulu, yang pertama start Android Studio Project. Nah, untuk yang pertama di sini ada pilihan template, apa yang akan kalian buat. Nah, bisa kalian buat Google Maps Activity, Login Activity, dan lain sebagainya. Nah, saya pilih yang empty saja, yang aktivitas kosong, ya, empty activity, kemudian di next, beri nama ya. Yang pertama, misalkan coba aplikasi 1, misalkan. Kemudian package name ini biasanya berisi nama institusi atau nama, misalkan kalian pakai package misalkan nama kalian .com, misalkan Rizal, misalkan coba aplikasi 1. Kemudian save location ini kalian mau simpan di mana? Di sini kebetulan saya simpan di D di Android Agia misalkan. Kemudian untuk bahasa pemrograman ya, karena kalian di semester 4 mengambil PBO, maka kita gunakan Java. Ya, mata kuliah PBO kita gunakan Java. Di sini ada 2 pilihan bahasa, sebenarnya ada Kotlin dan Java. Kita gunakan yang Java saja untuk pilihan bahasanya. Kemudian untuk minimum SDK tadi seperti saya bilang di sini defaultnya pakai KitKat ya. HP kalian ada yang di bawah KitKat, misal ada yang Jelly Bean atau es krim sandwich, ada? Saya yakin sudah tidak ada ya. Pasti minimal sekarang versinya Nougat 7, Oreo ataupun Pie. Ya, jadi kita pilih minimum SDK-nya yang KitKat saja. Nah, di sini empty activity, kemudian setelah itu kita finish. Untuk konfigurasi project-nya ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan konfigurasi project-nya?
Buat bahasa itu boleh diganti-ganti, Pak. Bahasa. Kalau kamu bisa Kotlin, bisa pakai Kotlin. Bisa. Kalau bisa boleh. Tapi saya akan mengajar pakai Java aja ya. Ya, pakai Java di sini ya. Bisa bahasa bisa diganti. Ini bahasa pemrograman ini. Kalau sudah mahir pakai Kotlin boleh. Tapi saya ngajarnya pakai Java. Ya, karena yang sudah diajarkan di semester sebelumnya. Semester 4 kan PBO Java, jadi di sini pun pakainya Java. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mengenai konfigurasi? Ini lokasinya bebas ya. Ya. Package name itu untuk apa, Pak? Ini untuk nama package aja sebenarnya, untuk membawahi ini. Ini biasanya nama institusi, ini saya coba pakai Udinus. Kalian bisa pakai nama yang lain boleh. Ya, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum? Ya, kalau sudah konfigurasinya, setelah itu kita finish. Ya, perlu sabar karena laptopnya juga berat. Ini masih proses ya. Kalian bisa cek di sini ada Gradle build di sini. Ini lama banget. Jadi sambil nunggu. Ini muncul nggak di layar presentasi saya? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Oh, ke close berarti. Oke, tadi proses sebentar ini otomatis close ya, nggak bisa di ini. Oke, sebentar. Ya tadi setelah apa namanya konfigurasi tadi, ini masih proses apa namanya proses running sebentar. Sebelum saya tampilkan lagi. Ini nggak bisa di share screen yang ini prosesnya. Oke, ditunggu sebentar sambil nunggu ya karena berat juga. Ada yang mau ditanyakan? Ini berat banget. Ya yang gamers mungkin laptopnya ya sudah cukup. Sudah bagus speknya. Oke, ini perlu beberapa waktu ya. Karena lambat juga. Pak mau tanya. Ya. Kalau untuk iOS itu pakainya apa ya, Pak? iOS saya belum pernah coba sih. Ada namanya sebentar saya lupa. Ada yang untuk mobile semua. Mungkin ada yang pernah coba. Apa ya saya lupa. Kalau iOS tuh ngodingnya pakai Swift. Iya. Ya mungkin ada yang terus harus pakai MacBook. Ya, nah itu. Lebih apa Kalau spesifik. Iya, harus pakai MacBook, Pak. Ya, makanya kita belajar yang bisa untuk semua orang ya, karena terbatas kalau pakai ini. Ini jujur lambat sekali. Lambat sekali. Oh iya Pak, mau tanya Pak, buat nanti kalau pas kayak ngoding itu buat laptop yang RAM-nya cuma 4 kayak punya saya ini terasa berat nggak Pak? Bisa. Maksudnya terasa berat gitu nggak Pak kalau mau nambahin apa? Kalau ngodingnya sih enggak. Nanti yang lama itu yang pas proses runningnya itu. Sama buka. Ini aja lambat. Ini karena laptopnya saya buat streaming buat ini juga nih. Bersamaan.
Oke, ini lama ya. Oke, sambil Pak, buat menunggu selain ya. Gimana? Pak, tadi mau ulangi lagi Pak, buat selain download aplikasi Android Studio tadi tuh berarti kita masih banyak download lagi ya Pak ya, Ya, download yang tadi lainnya. SDK itu tadi yang lama. Eh, Sama SDK itu tadi nyarinya di mana Pak? Kalau aku nyari di internet tuh mesti keluarnya aplikasi lagi Pak, enggak, nanti di langsung dalamnya. otomatis aja ketika kamu buka ini, nanti otomatis aja bisa setting tadi seperti saya konfigurasi SDK tadi. Jadi downloadnya dari sini tadi, dari Android Oh, dari Studio-nya. SDK-nya Pak. Dari Android Studio-nya tadi. Itu emang banyak banget ya Pak ya. Banyak banget. Saya aja tadi saya bilang 1 hari. Itu di kampus dulu, di kampus. Kalau di rumah koneksinya kurang ya. Kuotanya juga kurang Pak. Iya. Kemarin sudah ada tambahan kuota. Terbentar ini malah close. Bentar ya, saya ulang lagi Android Iya Studio-nya. Pak. Oke, sambil menunggu Android Studio-nya tampil, kita ke sesi diskusi ya. Ini kira-kira perkuliahannya mau seperti ini terus atau bagaimana? Enaknya, silakan disepakati saja. Karena jujur kalau misalkan harus conference terus-terus, nanti kasihan yang kuotanya terbatas. Apalagi live coding seperti ini ya kan? Enaknya bagaimana? Mungkin ada masukan, silakan. Tutorial di YouTube aja Pak. Oh, tutorial. Jadi saya buat video tutorial gitu ya? Iya, Pak. Nah, mungkin ya. Jadi disepakati aja. Takutnya nanti ada yang kurang setuju. Pak, saya pengennya live gitu. Ya, tapi kan kondisinya seperti ini. Mending buat tutorial YouTube, Pak. Ya sudah, boleh. Pengennya live gitu Pak ya. Ya siapa tahu ada yang pengen live. Tapi kan keterbatasan juga ini. Kalau live kan video misalnya ada kesalahan kan nanti malah lambat atau apapun ya. Mungkin lebih ke bimbingan sih Pak, nanti kalau misal kita lagi nyoba-nyoba, Ya boleh. terus kita punya keluhan kayak gimana tuh bisa langsung bertanya ke siapa gitu Pak. Ya boleh. Tanya ke siapa yang bisa ya, ke saya boleh. Oke, sebentar ini agak lambat ya untuk demo aplikasinya. Silakan ada masukan lagi mungkin yang lain. Berat sekali nih laptopnya. Nah, Android Studio-nya saya baru terbuka lagi nih. Tidak mau muncul di share screen dia. Karena terlalu berat. Oke, disepakati. Yang lain setuju nggak kalau saya buat tutorial di YouTube video berbentuk video gitu? Setuju Pak. Setuju ya. Oke, ini sudah muncul ya Android Studio-nya. Saya mau coba Hello World dulu lah ya. Sudah muncul belum? Sudah Pak. Oke, ini jadi tadi ketika saya konfigurasi project kemudian finish, ini muncul di sini ya. Oke, saya akan buat tadi new project, empty activity,
Misalkan tadi dikasih coba 1, saya simpan di D. Di sini misalkan di sini saya finish. Nah, ini perlu kalian lihat nih. Perlu waktu nih untuk buat project baru. Padahal RAM-nya sudah 8 ya, tapi karena dibuat streaming juga mungkin RAM-nya kemakan banyak nih. Agak berat juga. Ya, bisa. Ya, bisa sambil diskusi yang lain mungkin ada pertanyaan atau apa? Buat penyimpanannya kalau misalkan kita pakai SSD apa harddisk biasa gitu pengaruh nggak Pak? Bisa sih, boleh. Pakai SSD akan lebih bagus malah. Disarankan recommended-nya pakai SSD memang. Cuman kalau pakai harddisk biasa juga nggak masalah. Tuh. Cuman dari sisi performa saja sebenarnya. Ini muncul tapi kenapa kok lambat sekali? Android Project. Ya, lama sekali. Oh, ada 2 ya. Ada 2. Yang satu di close dulu. Oke, saya share screen dulu. Yang ini udah siap. Nah, ya harusnya munculnya seperti ini ya. Jadi ada 2 halaman di sini. Ini terlihat ya, ada main activity.java sama XML ya. Ini sudah share screen belum ya? Sudah terlihat belum? Sudah ya. Jadi untuk
project baru nanti di sini akan muncul dua seperti ini. Ada main activity untuk Java-nya, kemudian ada XML ini untuk mengatur apa namanya layout-nya ya. Jadi kalau pertama kali nanti seperti ini kita akan coba running untuk ininya desainnya XML-nya bisa dibuka sebenarnya di sini. Cuman masih waiting. Oke. Ya nanti harus bersabar saja kalau misalkan RAM-nya lebih kecil. Ini aja lambat sekali. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk tampilannya nanti bisa kalian buka di XML, untuk codingnya bisa dibuka di Java-nya di sini ya. Nanti kita akan coba-coba. Kalau untuk awal ini saya tampilkan Hello World dulu di sini ya. Nah, Hello World saya coba running. Run ya. Ke ini ke tab run, kemudian kalian run. Nah, di running up-nya nanti akan muncul emulatornya. Tapi kalau kalian hubungkan tadi ke HP ya nanti munculnya di HP, di layar HP. Nah ini ada starting FVD Android Virtual Device. Kebetulan ya semoga kuat di sini pakai laptop ini. Kalau virtual ya berarti nanti akan muncul di sini layar virtual untuk HP-nya. Akan lebih ringan sebenarnya tadi kalau yang RAM-nya 4 misalkan ya kalian running di HP saja gitu. Cuman tadi developer option-nya dinyalakan dulu di HP. Ke pengaturan atau ke setting, kemudian ke about phone, di situ ada apa namanya? Build number atau apa namanya tadi? About phone, kemudian ada software information, ada build number. Nah, build numbernya diklik beberapa kali sampai muncul developer mode. Setelah itu nanti muncul ada di bawah about phone-nya ada developer option. Kalau itu sudah muncul nanti baru bisa dijalankan dengan about phone. Biasanya akan muncul software information-nya, akan muncul Android version-nya ya. Nah, kalau dicek Android version di sini kebetulan punya saya udah 10 seri ya Q baru update berarti. Nanti punya kalian disesuaikannya, jangan sampai beda. Nanti antara setting di Android Studio dengan di HP ini harus sama apa namanya OS-nya ya. Harus bukan OS-nya, apa namanya versi Android-nya. Versi 10 atau 9 atau 8. Jadi harus sesuai. Nah, tapi kalau pakai nanti disesuaikan di sini. Ini saya coba running evid. Dia harus sabar. Nah, ini baru mau muncul. Emulatornya agak berat. Karena saya pakai streaming juga. Nanti kalau tutorial mungkin bisa lebih ringan. Saya rekam saja kemudian saya buat video. Ini kipasnya sudah nyala kenceng banget. Mau saya paksa nanti takut close malah. Nah, ini mulai muncul, tapi kalian lihat. Ini RAM-nya 8. Coba kalau RAM-nya di bawah itu atau di atas itu mungkin 16 bisa lebih bagus.
Nah, ini nanti muncul virtualnya seperti ini. Virtual device. Jadi apa yang kalian coding, kemudian kalian running, nanti hasilnya akan muncul di virtual device. Nah, seperti ini contoh. Nah, coba-coba ya tadi. Tadi coba-coba, kemudian muncul Hello World saja di sini. Nah, Hello World ya. Sudah muncul ya Hello World. Hello Android. Nah, ini kalau dari sisi desain bisa kita ganti teksnya di sini. Misalkan halo ya. Ya. Nah, ini bisa muncul nanti sini, kemudian kalian running ulang. Oke, berat. Ini sudah muncul ya virtual device-nya. Nggak ada virtual device-nya, Pak. Nggak muncul? Nggak muncul ya? Nggak muncul, Pak. Nggak muncul, Pak. Oh, gitu. Berat banget. Ya, berat. Nah, sebentar. Share screen-nya satu layar aja, Pak. Full. Satu layar ya, full ya. Oh iya. Sebentar. Oke, sebentar. Saya hentikan dulu presentasinya di sini. Oke, berat karena saya juga jadi host ini berat juga. Jadi host. Seluruh layar ya. Nah, Google Chrome-nya malah berat, minta keluar. Nah, kalau ini muncul ya. Sudah muncul ya? Tes. Muncul, Pak. Muncul, Pak. Sudah. Nah, ya. Kurang lebih nanti seperti ini ya untuk ketika awal project kemudian Hello World ya seperti ini nanti. Ini tadi saya edit tulisannya, teksnya. Nah, ini tadi saya coba-coba buat entry data mahasiswa. Ini nanti kurang lebih kalian akan buat seperti ini. Nanti tapi masih jauh. Nah, ini tadi saya ganti teks saja. Halo, nama saya Iggy ya. Ini nanti bisa ditambahkan foto juga, tapi nanti saya buat tutorialnya saja ya, biar kalian nanti bisa coba-coba dalam bentuk video gitu ya. Oke, untuk ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Berat. Ya, ini ada pertanyaan. Kalau pakai virtual device ini tadi saya bilang mengambil satu RAM ya, 1 GB RAM ya. Kalau ada pertanyaan tadi untuk apa namanya tadi ada yang bertanya apakah mengalokasikan RAM untuk virtual device ya. Tadi sudah saya jelaskan mengambil 1 GB RAM ya untuk virtual device. Jadi ini berat sekali.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalian bisa persiapan untuk silakan diinstal Android Studio-nya. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti bisa tanya. Untuk rekaman pertemuan atau meet hari ini nanti saya upload di YouTube. Kalian bisa lihat rekamannya seperti apa. Bagi yang tidak mengikuti atau yang sinyalnya apa namanya terbatas atau tadi kuotanya terbatas. Ada pertanyaan? Tutorial dikasih contoh yang running di HP. Oh ya, saya pakai virtual device aja. Kalau running di HP nanti saya videonya harus banyak kamera gitu. Kalau ini kan saya bisa rekam screen saja. Sebenarnya gampang, nggak ada bedanya kalau running di HP. Kalian tinggal colokin apa namanya, colokin HP pakai kabel data. Kemudian HP-nya dinyalakan di posisi tadi developer option dinyalakan, nanti bisa langsung muncul di HP kalian. Gitu ya Mas, siapa nih? Muhammad Aristiawan. Gitu. Jadi untuk tutorial nanti saya kasih versi virtual device saja. Jadi nggak ada masalah sebenarnya, bebas. Lebih simpel malah kalau pakai yang di HP. Nanti langsung muncul di HP. Ya, tadi asal syaratnya harus diaktifkan developer option-nya. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin bisa langsung nyalakan mikrofon. Kalau nggak ada, nanti saya akhiri untuk pertemuan pertama. Pertemuan selanjutnya, saya beri tutorial, kemudian kalian coba, nanti bisa jadi bentuk penugasan. Hasil uji cobanya. Itu, ada yang mau ditanyakan? Ya, ini juga ada yang bilang running di HP debugnya diaktifkan dulu ya. Ini bisa. Nanti bisa bertanya ke saya atau ke temennya yang sudah bisa, yang sudah ahli, mungkin ada yang sudah pernah atau sering membuat mobile. Oke, ada pertanyaan silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kalau belum ada cukup ya. Pertemuan pertama nanti semuanya sudah sepakat. Tolong bilang sepakat. Kalau selanjutnya saya buat tutorial saja. Tidak perlu meet seperti ini. Kalau perlu meet nanti kita sepakati di pertemuan keberapa nanti kita bertemu lagi. Gitu ya. Setuju nggak? Setuju, Pak. Sepakat, Pak. Setuju. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Iya, setuju, Pak. Oke, setuju ya. Yang tidak setuju boleh bilang tidak setuju. Nanti kalau mau Google Meet ya silakan. Ya, saya kira semuanya setuju ya. Nanti kalau misalkan ada yang keberatan bisa chat ke saya, Pak. Saya maunya Google Meet. Tapi di sini tadi koneksinya, kemudian runningnya juga agak susah. Kalau video tutorial kalian bisa mode offline atau online, kemudian bisa diputar berulang-ulang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tunggu satu lagi kesempatan ada pertanyaan. Rekaman ini nanti saya upload di YouTube ya. Saya share linknya nanti ke grup WA. Iya, Oke. Pak. Pak. Ya. Mau tanya, Pak. Nanti kalau tanya-tanya misalnya bingung gitu, lewat grup apa gimana, Pak? Lewat WA pribadi aja. Oh, iya, Nanti Pak, kalau lewat grup terganggu temennya malah atau gimana? Kan masalahnya biasanya beda-beda. Lewat Japri aja ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, cukup untuk pertemuan hari ini. Nanti setelah kesepakatan tadi, minggu depan berarti saya buat tutorial, nanti saya upload, kemudian kalian mengikuti tutorial itu, hasilnya akan saya jadikan tugas gitu. Kalau ada yang misalkan belum siap, nanti saya kasih kompensasi atau toleransi gitu. Pak, laptop saya nggak kuat, saya mau upgrade dulu, silahkan. Jadi di sini saya fleksibel, tidak akan memperberat kalian. Kalian kalau ada masalah, misalkan laptopnya nggak kuat atau apa, solusinya ya silakan kalian bisa diskusi dengan saya seperti apa, gitu ya.
pinjam punya temennya atau mau upgrade atau silakan. Ya karena jujur saja kalau mata kuliah ini memang perlu grafis yang tinggi gitu ya. Tadi RAM-nya sudah saya jelaskan, SSD dan lain sebagainya. Oke. Itu jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini untuk pertemuan pertama. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas kehadirannya semua mahasiswa dan mahasiswi. Sebentar saya perlu saya foto sebagai bukti untuk fotonya saja. Silakan diaktifkan yang belum nyalakan video. Dinyalakan videonya. Saya mau screen layar. Sudah, ada yang belum nyala? Sudah Pak, sudah. Oke, sebentar. Sebentar, ubah tata letak. Ini saya buat bersusun dulu semua. Saya tampilkan semua. Oke, banyak yang belum nyalain video. Oke, sudah. Saya minta izin untuk saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan dilanjut aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.